Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS ya. Adapun materi kali ini yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Subbahasan pokoknya yaitu mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Dilihat dari segi etimologis, kata ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikonomia, yang berarti rumah tangga. Yaitu dari kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Maka ekonomi ini bisa berarti sebagai aturan atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Nah, dalam ilmu ekonomi juga dikaji tentang berbagai permasalahan ekonomi yang menyangkut kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan barang, kelangkaan jasa. Baik, kita lihat yang pertama, kelangkaan-kelangkaan itu diantaranya ada kelangkaan sumber daya alam, ya. Di mana alam ini walaupun banyak sekali terdapat sumber daya, ya, namun kalau memang dikeruk ataupun dieksploitasi secara tidak terbatas, maka ini juga akan terjadi kelangkaan sumber daya alam. Khususnya untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya minyak bumi, ya, batu bara, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kelangkaan itu adalah kelangkaan sumber daya manusia, di mana manusia ini memiliki keterbatasan dalam mengelola ataupun mengurus, ya, permasalahan ekonomi. Jadi banyak manusia yang tidak menguasai tentang perekonomian. Kemudian yang ketiga adalah kelangkaan sumber daya modal. Nah, modal juga merupakan hal pokok ketika manusia melakukan perekonomian, dan ketika modal ini terjadi kelangkaan atau kesulitan modal, maka ini pun menjadi permasalahan dalam perekonomian manusia. Kemudian berikutnya adalah kelangkaan sumber daya wirausaha. Artinya di sini tidak semua manusia memiliki jiwa untuk berbisnis misalkan, atau melakukan suatu usaha dalam bidang perekonomian. Nah, ini juga bisa terjadi permasalahan ketika sumber daya wirausaha ini banyak yang tidak memenuhinya atau terpenuhinya, sehingga terjadi kelangkaan sumber daya wirausaha, ya. Kemudian berikutnya masalah ekonomi. Kalau dilihat di sini masalah ekonomi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah masalah ekonomi klasik, ya. Di mana masalah ekonomi klasik ini merupakan masalah ekonomi yang dipandang dari sudut pandang sederhana. Ya, masalah ekonomi klasik ini dibedakan menjadi 3, yaitu diantaranya masalah produksi. Masalah produksi ini merupakan permasalahan tentang cara memproduksi, ya, semua barang, ya, dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalkan bagaimana cara memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini menjadi masalah produksi, ya. Misalkan
ya masyarakat membutuhkan motor yang bisa terbang misalkan ya. Nah, ini menjadi masalah produksi, bagaimana mempermasalahkan atau memproduksi motor yang bisa terbang misalkan. Kemudian yang kedua, masalah distribusi. Di mana distribusi ini masalahnya dilakukan melalui transaksi langsung antara produsen dengan konsumen atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Kadang ini menjadi masalah dalam pendistribusian, ya. Misalkan terhambatnya pengiriman karena misalkan terjadi bencana, ya, bencana alam, misalkan banjir, ya, sehingga akses jalan tertutup. Kemudian longsor, ya, sehingga akses jalan hilang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah masalah konsumsi, ya. Masalah konsumsi ini berhubungan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, berhubungan dengan selera manusia itu sendiri, juga berhubungan dengan budaya, ya, budaya manusia itu sendiri, bahkan berhubungan juga dengan agama, ya, juga serta daya beli daripada konsumen itu sendiri. Nah, ini menjadi masalah konsumsi, ya. Misalkan selera, ya, masalah konsumsi selera. Kita akan membuat atau memproduksi suatu barang, apakah disukai atau tidak barang tersebut oleh masyarakat, ya. Atau misalkan agama, kita membuat sebuah produk ini apakah sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Nah, inilah masalah ekonomi klasik, ya. Kemudian yang kedua yang sudah saya ulas yaitu mengenai masalah ekonomi modern, ya. Nah, masalah ekonomi modern ini pada prinsipnya baik masalah ekonomi modern ataupun masalah ekonomi klasik, ya, ini sama saja permasalahannya seperti tadi, ya. Hanya mungkin untuk masalah ekonomi modern ini penekanannya yang berbeda, ya. Masalah pokok dalam ekonomi modern adalah misalkan berkaitan dengan apa dan berapa banyak barang yang akan diproduksi, ya. Barang apa yang akan diproduksi, kemudian berapa banyak harus diproduksi. Nah, ini menjadi masalah ekonomi modern, ya. Apa sih yang dibutuhkan manusia saat ini dan berapa banyak yang harus kita buat. Kemudian yang kedua permasalahannya adalah bagaimana sumber-sumber ekonomi yang tersedia, ya. Ketika sebuah produksi itu dibuat, nah apakah masyarakat mau atau menjangkau atau dapat membeli, daya belinya terjangkau atau tidak. Kemudian berikutnya adalah untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Ketika sebuah perusahaan membuat produk sesuatu, maka produknya itu untuk siapa nanti diberikannya atau diperjualbelikannya untuk siapa, sasarannya siapa. Nah, itu masalah ekonomi modern. Kemudian berikutnya adalah yang kedua mengenai kebutuhan manusia. Manusia secara alami ini memiliki banyak sekali kebutuhan, ya. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Kebutuhan adalah suatu keinginan, ya. Jadi kebutuhan itu adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Nah, apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Itu yang disebut dengan kebutuhan manusia, ya. Berikutnya jenis-jenis kebutuhan manusia menurut intensitasnya, ya, atau menurut tingkatannya. Apa saja tingkatan? Apa kebutuhan menurut tingkatannya atau intensitasnya? Pertama adalah kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini juga disebut sebagai kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah bentuk kebutuhan yang mendasar, ya, dan muncul secara alamiah sebagai sarana untuk kelangsungan hidup manusia secara layak. Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, ya.
Adapun yang termasuk kebutuhan primer, misalkan kebutuhan pangan, ya, pangan, makanan, ya, pangan itu beras, jagung, padi, roti, ya, dan yang lainnya, termasuk minuman dan yang lainnya. Kemudian kebutuhan sandang, ini kebutuhan pokok primer, sandang, yaitu yang digunakan, yang dipakai, misalkan pakaian, ya, baju, celana, ya, dan yang lainnya. Kemudian kebutuhan papan. Papan ini biasanya untuk tempat tinggal, misalkan rumah, ya, ini kebutuhan papan, ya, tempat tinggal misalkan tadi rumah. Nah, ini disebut dengan kebutuhan primer, ya. Nah, apabila kebutuhan primer belum tercukupi, maka biasanya manusia itu dikatakan belum layak, ya, belum layak hidup, ya, atau hidupnya itu belum layak, ya. Sifat dari kebutuhan ini tidak dapat ditunda, ya. Kenapa? Karena jika ditunda, maka menyebabkan gangguan, ya, gangguan pada kehidupan manusia itu sendiri. Misalkan tadi manusia butuh makan, makan ini adalah kebutuhan primer, itu tidak bisa ditunda, ya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder, ya. Kebutuhan sekunder atau disebut juga sebagai kebutuhan tambahan, ya. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang muncul karena ada tuntutan sosial, ya, di mana tuntutan sosialnya ini berguna sebagai pelengkap kebutuhan pokok. Misalnya zaman sekarang adanya ponsel, ya, atau smartphone, ya. Kemudian contoh lain misalkan butuh sepatu atau sendal, ya, butuh televisi, butuh kendaraan, misalkan sepeda motor, mobil, dan lainnya. Keberadaan kebutuhan sekunder ini tidak mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang, ya. Kebutuhan sekunder dipenuhi setelah kebutuhan primernya itu dapat dipenuhi. Jadi setelah kebutuhan primernya terpenuhi, baru dia bisa memenuhi kebutuhan sekundernya atau tambahannya, ya. Sifat dari kebutuhan ini tidak mendesak, ya, atau dapat ditangguhkan atau dapat ditunda kebutuhannya itu. Sehingga jika kebutuhan ini tidak segera dipenuhi, ini tidak akan terpengaruh dan tidak mengganggu kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Namun jika kebutuhan sekunder dipenuhi, maka kelangsungan hidup seseorang akan menjadi lebih baik. Biasanya seperti itu. Itu kebutuhan sekunder. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Ya. Kebutuhan tersier atau disebut juga dengan kebutuhan barang yang mewah lah, ya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, ya, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang, ya. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri orang tersebut, ya. Harga diri orang tersebut apabila misalkan apabila barang mewah dan yang bukan barang mewah, ya, ini bisa dimiliki oleh setiap orang, ya. Apabila seseorang mampu memiliki barang-barang mewah, nah, pada saat ini, ya, maka orang tersebut tentunya memiliki penghargaan di hadapan orang lain, gitu, ya. Pada saat ini sulit menentukan mana barang mewah dan mana yang bukan. Kenapa? Karena tergantung dari tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing orang. Nah, ini, ya. Contoh misalkan orang memiliki mobil, ya. Apakah itu dikatakan sebagai kebutuhan tersier atau sekunder, ya. Maka tergantung atau dilihat dari tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing orang tersebut. Nah, itulah kebutuhan manusia, ya. Kita lanjut
yaitu klasifikasi kebutuhan menurut sifatnya. Ya. Kalau kita lihat menurut sifatnya itu ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu identik dengan kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Ya. Ini bersifat materi biasanya ya. Misalnya obat bagi yang lagi sakit misalkan ya. Kemudian kebutuhan makan misalkan ya. Kebutuhan olahraga, kebutuhan kesehatan. Nah, ini merupakan kebutuhan jasmani ya, fisik. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini identik dengan kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia, ya, rohaninya, ya, ruhnya. Nah, apabila kebutuhan terpenuhi, maka akan merasa puas, ya, akan merasa aman, akan merasa tenang, ya, yang dirasakan oleh manusia tersebut. Ya. Contohnya, misalkan kebutuhan berekreasi, berwisata, ya. Dengan berwisata ini rohaninya menjadi senang, misalkan, ya. Kemudian kebutuhan agama atau religi, ya. Dengan misalkan mendengarkan ceramah-ceramah, ya, sehingga rohaninya itu menjadi segar, ya, menjadi lebih kuat lagi tentang agamanya. Atau misalkan nonton televisi, ya, atau baca buku, ya, karena merasa terhibur. Nah, ini juga kebutuhan rohani. Juga termasuk pendidikan, ya. Pendidikan baik di rumah, pendidikan di sekolah atau yang lainnya. Nah, ini disebut dengan kebutuhan rohani. Kita lanjut berikutnya, yaitu klasifikasi kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ya. Jadi kebutuhan itu ada yang diklasifikasikan menurut waktu penggunaannya. Ya. Penggunaan klasifikasi kebutuhan menurut waktu penggunaannya pertama adalah ada yang disebut dengan kebutuhan sekarang, ya, kaitan dengan waktu, yaitu kebutuhan sekarang, waktunya itu. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan, ya. Nah, apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, biasanya akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Yang termasuk kebutuhan sekarang yaitu sebagai berikut, misalkan kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan obat. Kebutuhan makan ini sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan misalkan, ya, atau ingin makan. Dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kelaparan. Contoh misalkan musibah banjir. Dengan banjir yang merendam rumah-rumah, maka manusia tidak bisa masak misalkan, sehingga lapar. Nah, ini harus segera, ya, saat itu juga dipenuhi kebutuhan makannya, termasuk minumnya. Kemudian kebutuhan minum ini sangat dibutuhkan bagi orang yang kehausan, dan ini juga harus segera dipenuhi, ya, karena orang bisa mati kehausan. Ya. Misalkan orang, ya, dalam perjalanan jauh tidak membawa air dalam musim kemarau, maka dia terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh, sehingga dia perlu minum saat itu juga. Ya. Kemudian obat, ya, ini obat sangat dibutuhkan bagi siapa? Tentunya bagi orang yang sakit, ya. Nah, kebutuhan ini tidak bisa ditunda oleh orang sakit. Kenapa? Karena akan berakibat fatal, ya. Bisa meninggal juga ketika orang sakit tidak diberi obat dengan segera. Nah, itu adalah klasifikasi kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang, ya. Bagaimana kebutuhan masa yang akan datang ini? Ya. Kebutuhan masa yang akan datang ini
ya, suatu kebutuhan manusia yang bisa ditunda sebenarnya ya. Pemenuhannya itu bisa ditangguhkan. Ya, kenapa? Karena dibutuhkannya pada masa yang akan datang. Nah, pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masa yang akan datang ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Jadi sekarang dipersiapkan. Contohnya di situ adalah menabung untuk masa depan. Misalkan kalian akan lulus sekolah dari SMP akan melanjut ke SMA, dari SMA melanjut ke tingkat perguruan tinggi, maka menabung ya untuk memenuhi kebiayaan tersebut ya. Contoh lain misalkan seseorang saat ini bekerja untuk memperoleh uang ya, tetapi dia menyisihkan sebagian uangnya itu untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ya, misalkan seperti menabung tadi ya. Nah, itu contoh kebutuhan masa yang akan datang. Kita lanjut berikutnya, yaitu kebutuhan manusia menurut subjeknya ya. Kebutuhan manusia itu ada yang bentuknya kebutuhan individual. Kebutuhan individual itu identik dengan kebutuhan berhubungan langsung dengan perorangan atau dirinya sendiri ya, atau perseorangan. Nah, tergantung dari keinginan masing-masing. Misalkan seseorang ingin atau membutuhkan mobil, atau seseorang membutuhkan sepatu ya, atau membutuhkan makan, minum, pakaian dan sebagainya. Nah, ini kebutuhan individual namanya ya, perseorangan. Ada kebutuhan kolektif ya. Ini identik dengan kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama ya. Nah, ini kebutuhannya itu ya, kebutuhan manusia itu bisa dilangsungkan secara bersama-sama ya. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam ya. Jumlahnya juga bisa berbeda. Misalnya kebutuhan terhadap jalan misalkan ya, ini adalah kebutuhan kolektif ya. Kebutuhan jembatan misalkan, kebutuhan sarana pendidikan misalkan sekolah ya. Nah, ini kebutuhan kolektif. Itu jenis kebutuhan secara subjeknya ya. Jadi kebutuhan individual, kebutuhan kolektif. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain ini tentunya beragam jumlahnya ya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor ya, faktor yang mempengaruhinya. Faktornya apa saja yang mempengaruhi dari kebutuhan manusia? Faktor-faktornya pertama adalah jenis kelamin. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan jenis kelamin ini. Nah, perbedaan jenis kelamin, kemudian juga umur, ini pasti akan memengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhannya. Jenis kelamin akan berpengaruh pula pada variasi dan jenis kebutuhan. Ya, laki-laki misalkan ya, lebih membutuhkan celana panjang misalkan. Perempuan lebih membutuhkan rok misalkan. Ini tergantung dari jenis kelaminnya. Kalau laki-laki mungkin tidak memerlukan aksesoris perhiasan. Perempuan justru sebaliknya membutuhkan aksesoris atau perhiasan. Kemudian faktor perbedaan kebutuhan manusia yang kedua adalah tingkat pendidikan. Ya. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Misalkan kebutuhan anak SD ya, ini tentu akan berbeda bila dibandingkan dengan anak SMP misalkan ya. Nah, ini kalau kita lihat tingkat pendidikannya. Jadi berbeda tiap jenjang pendidikan ya, kebutuhannya berbeda. Anak SD misalkan butuh buku hanya 10. Kalau SMP mungkin butuh buku sampai 15 misalkan ya. Berikutnya adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal ini sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang hidup di daerah pegunungan misalkan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah atau daerah pantai. Nah, ini juga faktor yang membedakan kebutuhan manusia, itu lingkungan tempat tinggal.
Kalau orang yang tinggalnya di daerah pegunungan, dia lebih banyak membutuhkan misalkan ikan laut, ya. Sedangkan mereka yang tinggal di dataran rendah atau di pantai, mereka membutuhkan misalkan padi. Nah, ini perbedaan kebutuhan manusia berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Kemudian berikutnya adalah faktor perbedaan kebutuhan manusia, yaitu kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. ITEK, ya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru, kemudian produk-produk baru, ya. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk baru itu. Nah, dengan adanya iptek, ini juga merupakan faktor perbedaan kebutuhan manusia. Ya, misalkan adanya handphone, ya, ada handphone saja, ada Android dan sebagainya. Ini tentunya yang menyebabkan kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi dan berbeda keinginan, ya. Kemudian berikutnya tingkat pendapatan. Pada dasarnya semakin besar pendapatan seseorang itu maka semakin besar pula kebutuhan. Ya. Kenapa? Karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya dan sebaliknya semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini tingkat pendapatan jadi sangat berpengaruh. Ya. Orang misalkan memiliki mobil, ya, tentunya dia harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Misalkan harus membayar pajak yang lebih besar, mengganti onderdil mobil yang cukup mahal, dibanding mereka yang hanya mungkin memiliki sepeda motor. Nah, juga ini biayanya lebih rendah dibanding yang memiliki mobil. Itu tingkat pendapatan. Ya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, ini biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Jadi status sosial ini juga berpengaruh besar, ya, terhadap perbedaan kebutuhan manusia. Status sosialnya tinggi, maka kebutuhan di masyarakat dia lebih beragam atau lebih banyak. Ya. Kebutuhannya bertambah. Ya, nah itu status sosial. Misalkan seorang di lingkungan masyarakatnya dipandang sebagai tokoh, ya, tokoh masyarakat, maka dia harus berpenampilan lebih rapi, lebih elegan dan sebagainya. Ini tentunya berpengaruh terhadap perbedaan kebutuhan manusia. Yang tidak jadi tokoh, ya berpenampilannya biasa saja. Nah, inilah yang faktor perbedaannya antara perbedaan kebutuhan manusia yang ada berdasarkan status sosial. Kemudian perbedaan selera. Ya, perbedaan selera ini akan sangat terpengaruh terhadap barang atau jasa. Ya, barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Ya. Selera seseorang akan memengaruhi orang tersebut, ya, dan dia akan memenuhi kebutuhannya. Ini juga yang membedakan, ya, kebutuhan manusia. Yang A atau si A, ya, dia seleranya adalah masakan Padang. Si B, dia seleranya adalah masakan Sunda. Nah, ini juga berpengaruh, ya, terhadap kebutuhan manusia itu sendiri. Baik siswa dan siswi yang berbahagia, untuk materi kali ini saya kira cukup, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bisa dipahami, ya. Dan sampai bertemu lagi pada pertemuan atau pembelajaran materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.